Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para belajar hukum, bagaimana kabarnya? Bagaimana puasanya? Masih puasa semua kan? Alhamdulillah ya, sudah hampir masuk ke minggu ketiga atau keempat ya puasanya. Jadi saya ucapkan selamat berpuasa, tetap semangat ya untuk melanjutkan sampai akhir puasanya, sehingga kita akan mendapatkan banyak hikmah dari ketaatan berpuasa ini. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semua, yang dimana sebagai manusia tentunya banyak sekali kesalahan, dosa yang kita lakukan ya. Pada bulan Ramadan yang indah ini, insya Allah pintu pengampunan oleh Allah SWT dibukakan ya. Kemudian juga pintu pahala, insya Allah, pintu rezeki, pintu kesehatan ya, fisik, mental, kebahagiaan dan sebagainya ya, kita akan peroleh insya Allah kalau kita taat beribadah sesuai dengan yang diwajibkan oleh Allah SWT. Teman-teman pembelajar hukum, hari ini kita akan bahas tentang hak untuk mengembangkan diri yang ada dalam Undang-Undang HAM. Bagaimana? Teman-teman siap untuk belajar ya, sebagai rasa syukur karena pada bulan puasa ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Maka kita awali belajar ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana teman-teman? Jadi hak untuk mengembangkan diri ini menurut Undang-Undang HAM adalah berkaitan dengan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang HAM. Ya, masih ingat apa artinya HAM? Hak asasi manusia. Ya, benar ya. Jadi hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan ya, sampai dilahirkan, sampai dia meninggal ya, selama hidup yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, berkaitan dengan kodratnya sebagai makhluk yang tinggi derajatnya ya, yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Contoh-contoh dari hak asasi manusia yang merupakan anugerah Tuhan ini misalnya hak untuk hidup, hak untuk mendapat kesehatan yang baik ya, dari pemerintah, dari keluarga, masyarakat, diri sendiri, hak pendidikan ya, juga hak ikut dalam pemerintahan, hak berpendapat baik secara lisan maupun tertulis ya, yang semua itu merupakan kebebasan dasar manusia ya. Jadi hak asasi ini ada kaitannya dengan kebebasan ya, berkaitan dengan kebebasan manusia untuk melakukan apa saja yang dia inginkan, tapi tetap dibatasi dengan hak-hak orang lain ya, karena kebebasan itu merupakan suatu nilai yang sangat tinggi bagi manusia ya. Manusia akan tampak ya eksistensinya, keberadaannya kalau dia mempunyai kebebasan, karena masing-masing manusia itu mempunyai potensi yang berbeda-beda yang merupakan anugerah Tuhan yang berdampak positif bagi dirinya maupun orang lain. Nah, salah satunya hak yang diatur dalam Undang-Undang HAM itu adalah hak untuk mengembangkan diri. Ya, hak untuk mengembangkan diri ini diatur pada
pasal 11, pasal 12, pasal 13, 14, 15 sampai pasal 16 Undang-Undang HAM. Ya, bagaimana sih isi dari pasal 11 Undang-Undang HAM itu yang berkaitan dengan hak mengembangkan diri? Jadi menurut Undang-Undang HAM pasal 11, setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Apa maksudnya? Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Ya, jadi kalau kita baca suatu pasal dalam undang-undang, maka kita harus tahu makna yang tersirat di balik pasal yang ada dari pasal tersebut ya. Jadi kata-kata redaksi letter luck ya secara fisik yang ada dalam pasal tersebut. Pada pasal 11 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Nah, ya, kebutuhan dasar itu apa saja? Itu bisa kebutuhan fisik ya, misalnya makan, sandang, papan ya, untuk tumbuh dan berkembang. Nah, jadi ada kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, makan, sandang, papan, untuk tumbuh dan berkembang ya. Jadi manusia itu selain dirinya itu terdiri dari tubuh fisik, itu juga ada kebutuhan kejiwaan ya. Ada istilah untuk tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh itu berkaitan dengan fisik, kalau berkembang itu berkaitan dengan kejiwaan dan psikologis seseorang. Jadi Undang-Undang HAM itu mengatur bahwa setiap orang itu berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya, yaitu makan, sandang, dan papan ini secara layak ya. Maksudnya makanan yang bergizi agar dia bisa tumbuh tinggi ya dan besar ya. Kemudian papan, kalau orang punya papan, punya rumah ya, meskipun sederhana, hidupnya itu lebih nyaman dibandingkan kalau belum punya tempat tinggal ya. Kepikiran ya, jadi pindah-pindah dan sebagainya. Tapi kalau mempunyai tempat tinggal, rumah meskipun sederhana, mereka hidupnya lebih tentram dan nyaman ya. Kemudian sandang ya, tentunya sandang ini berkaitan dengan penampilan diri ya. Kalau orangnya itu berpenampilan, bersandang ya, berpakaian yang rapi, bersih ya, indah ya, nanti maka orang tersebut akan lebih percaya diri ya. Maka ini termasuk kebutuhan dasar secara fisik agar dia tumbuh sebagai manusia ya. Makanan bernutrisi, tempat tinggal yang nyaman meskipun sederhana, kemudian berkaitan dengan sandang untuk penampilan diri dalam bergaul di masyarakat, di sekolah ya, itu butuh. Nah, kalau kebutuhan fisik ini dipenuhi, maka dia akan tumbuh juga berkembang kejiwaannya ya. Dia jadi lebih percaya diri ya, lebih damai ya, lebih tentram ya, kalau kebutuhan dasarnya ini terpenuhi, sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang secara layak. Nah, ini kewajiban siapa? Tentunya kewajiban diri sendiri, keluarga ya, masyarakat, dan negara dan pemerintah ya. Misalnya kalau pemenuhan kebutuhan dasar dari diri sendiri, paling tidak dia harus, kalau sudah usia dewasa, sudah lulus sekolah sesuai kemampuan pendidikan yang dia tempuh, apakah lulus SMA ataukah lulus SMK atau lulus perguruan tinggi, tentunya dia harus berikhtiar membuka lapangan pekerjaan atau bekerja di lembaga untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan pribadinya ya, atau dari keluarga, misalnya dalam proses mencari pekerjaan ya, kebutuhan dasar masih ikut orang tua, misalnya
tapi ini harus ada batas waktu ya. Kemudian tempat tinggal, demikian juga dengan sandang berkaitan dengan penampilan diri ya. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami? Itu tadi untuk tumbuh. Kalau untuk perkembangan, kalau kebutuhan fisik terpenuhi, insya Allah kejiwaan, psikologis ya, mentalnya menjadi sehat ya, menjadi berpikir positif, percaya diri, semangat, ceria ya, sehingga dia akan tumbuh dan berkembang ya. Negara juga berkewajiban untuk memberikan fasilitas ya, pendidikan, kesehatan, olahraga ya, rekreasi, tempat wisata dan sebagainya. Bagaimana ya? Jadi untuk mengembangkan diri itu seseorang harus terpenuhi dulu kebutuhan dasarnya ya, yang tadi Ibu sebutkan, sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang secara layak. Bagaimana teman-teman? Sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya? Saya yakin ya, di zaman yang sudah modern ini, insya Allah kalau untuk kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi ya. Pangan, sandang, papan, meskipun sederhana wajib kita syukuri ya. Biasanya tergantung ridho Allah, rahmat Allah, juga ikhtiar dan doa kita semua ya. Dan undang-undang HAM mengaturnya, karena untuk tumbuh dan berkembang berkaitan dengan fisik dan kejiwaan ini, negara, pemerintah juga berkewajiban untuk memenuhinya. Bagaimana, keren kan? Semua ingin berkembangkan dirinya ya. Manusia yang baik selalu ingin berkembang. Caranya berikhtiar keras, berdoa dan sebagainya. Kemudian pada pasal 12 itu disebutkan, Undang-Undang HAM ya, setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Luar biasa ya, pada pasal 12 ini ternyata isinya Undang-Undang HAM ini mengatur tentang perkembangan kejiwaan, psikologis, mental seseorang. Kalau tadi adalah penjelasan tentang tumbuhnya kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, dan papan, yang pasal 12 ini berkaitan dengan mengembangkan diri, berkaitan dengan perkembangan kejiwaan, psikologis, dan mental seseorang. Bagaimana penjelasannya? Ya, nanti akan Ibu jelaskan pada video-video yang lain. Ya, saya kira untuk pemahaman yang ini dipahami dulu. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.